Terima kasih masih di Sapa Indonesia Pagi, saudara, bersama saya Mario Sarong. Dan saudara, saya akan mengajak Anda untuk langsung ke Kupang, Nusa Tenggara Timur untuk menyaksikan persidangan kasus Prada Luki di Pengadilan Militer Kupang. Saksi masih ingat pasien yang saksi terima di tanggal 2 Agustus. Ya. Saat itu saksi berdinas sebagai dokter jaga di UGD, betul itu? Nggak dengar lagi suaranya. Ya, betul Pak. Betul ya? Coba agak mendekat saksi, biar suaranya jelas, terdengar jelas. Oke, silakan Pak Auditor. Di tanggal 2 itu saksi bertugas sebagai dokter jaga di UGD masuk dari jam berapa? Oh, jam dinasnya dari jam 2 siang, 14.00. 14.00. Serah terimanya jam 2 siang ya? Ya. Di tanggal 2 Agustus 2025, saat saksi mulai bertugas sebagai dokter jaga di UGD, apakah ada pasien yang masuk ke UGD atas nama Prada Luki Sepil Saputranamo, anggota TNI? Ya. Nah, selain dari pasien Prada Luki tadi, ada lagi nggak pasien lain yang saat itu bersamaan masuknya ke UGD? Kalau bersama masuk tidak ada, tapi ada pasien beberapa yang ada di UGD. Ya, di UGD. Jadi waktu saksi serah terima, pasien lainnya sudah ada ya? Ya. Waktu Prada Luki masuk di tanggal 2 Agustus itu, saksi terima sekira pukul berapa itu? Yang saya periksa itu sekitar jam 2:47. Jam 2:47. Datang ke UGD, siapa yang mengantarkan? Saya sebutnya teman pasien karena pakaian tentara. Tapi tidak kenal orangnya ya? Tidak kan? Hanya yang mengantarkan tentara. Ada berapa orang waktu itu yang mengantarkan, yang saksi tahu? Yang saya ingat 3 orang. Tak dengar lagi suaranya. Yang saya ingat 3 orang. 3 orang. Terus setelah saksi menerima pasien di pukul 14.47 tadi, atas nama Prada Luki Sepil Saputranamo, apa yang saksi lakukan terhadap pasien tersebut? Pemeriksaan dari pertama saya lakukan anamnesa namanya. Jadi saya menanyakan kondisi pasien, keluhan pasien juga. Bertanya kepada yang bawa apa langsung sama pasien? Pertama kepada yang bawa, terus saya tanyakan juga kepada pasien. Waktu tanya sama yang bawa, apa yang saksi tanyakan kepada 3 orang yang membawa tadi? Yang saya tanyakan pasiennya kenapa, keluhannya apa. Terus dijawab pada saat itu mereka katakan pasien dan keluhan lemas. Kemudian sebelumnya sempat dibawa ke puskesmas, dikatakan HB-nya rendah. Jadi dari puskesmas diminta untuk langsung ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Iya, waktu saksi tanya sama yang bawa, itu kenapa katanya pasiennya itu? Pasiennya HB-nya rendah waktu HB-nya diperiksa di rendah. puskesmas. Apakah dilampirkan juga surat rujukan dari puskesmas? Bukan rujukan, mereka disuruh langsung ke UGD untuk diperiksa. Oh, jadi tanpa rujukan ya? Mungkin rujukannya lisan begitu ya? Iya, dikasih tahu lisan, disuruh langsung ke UGD. Sewaktu saksi bertanya kepada pasien, apa saat itu keluhannya? Keluhannya pasien lemas, kemudian pusing. Lemas, pusing. Lalu saksi periksa kondisinya. Ya, saya periksa kondisi. Dilakukan pemeriksaan luar dulu tidak itu? Iya, pemeriksaan luar. Sampai dibuka pakaiannya? Dibuka pakaiannya, diangkat bajunya. Di apa? Diangkat bajunya. Diangkat Pasien bajunya. pakai baju kaos. Baju kaos ya?
Kaos apa itu? kaos loreng tentara. Setelah dibuka bajunya, saksi eh, memeriksa kondisi Ya, badannya. Apa yang saksi temukan di badannya pasien waktu itu? yang paling saya temukan itu luka memar di daerah dada sama perut. Suaranya nggak jelas. Luka memar, Ya, ada memar di daerah dada sama perut pasien. dada sama Perut, perut. perut. Waktu itu sampai saksi cek nggak secara keseluruhan di sekujur tubuhnya itu? Ya, daerah dada dan perut saya telusuri baik-baik karena ada luka memar itu. Ya, adanya di mana aja? Di perut, dada, terus Di perut, dada, sampai pinggang. sampai Pinggang. pinggang. Di kaki ada nggak? Di tangan ada, di kaki juga. Di paha lebih tepat. Paha ya. Paha mana? Kanan, kiri? Paha kiri. Paha kiri. Terus di bagian kepala? Di bagian kepala tidak ada Tidak. luka. Di bagian telinga? Di bagian telinga saya tidak temukan apa. Tidak temukan apa lain. Gimana? Di telinga tidak ada ditemukan luka atau apapun. Oh, tidak ditemukan luka ya. Terus setelah melakukan pemeriksaan tadi, menurut analisa saksi waktu itu, kira-kira apa yang menyebabkan luka-luka yang ada di badan pasien itu? Kalau luka memarnya itu sudah pasti karena ada trauma tumpul. Ada tanda-tanda trauma tajam? Trauma tajam ada. Ada. Ya. Trauma tajam sama tumpul ya. Ya. Itu traumanya itu eh, panjang-panjang atau seperti titik-titik begitu? Kalau trauma tajam itu goresan, berupa garis lurus gitu. Ada yang lengkungan juga. Kalau yang memar itu bentuknya merata gitu dia. Merasa. Ya, warnanya berbeda dari kulit pasien. Menurut pengamatan saksi waktu itu, lidah orang Indonesia. Di daerah perut sama dada itu juga sama, jadi luas. oh luas ya. Kalau menurut saksi, benda tumpul tadi yang digunakan itu apakah bendanya itu seperti batu atau seperti balok lebar atau seperti kawat atau seperti bekas selang? Dari luka yang saksi lihat. Kalau luka memarnya, saya cuma bisa simpulkan sampai itu karena benda tumpul saja. Saya tidak bisa kan dia benda apa yang pasti. Oke. Itu yang di pengamatan saksi ya. Setelah saksi mengamati dengan kondisi luka-luka seperti itu pada badan, tadi perut, kaki, tangan, terus tindakan apa yang saksi lakukan terhadap pasien? Jadi karena pasien mengeluhkan lemas itu kita lakukan pemasangan infus juga. Terus karena ada memar, jadi kita lakukan pemeriksaan penunjang, pemeriksaan darah, kita ambil darahnya. Setelah itu kita lakukan pemeriksaan ronsen dada dan juga perut. Pemeriksaan penunjang itu apa itu? Contohnya? Pemeriksaan penunjang ya seperti pemeriksaan darah, pemeriksaan lab, sama pemeriksaan radiologi. Ya, terus dari hasil lab, saksi sampai mengikuti hasil labnya. Iya, sampai saya jelaskan ke yang mengantar. Apa dari kesimpulannya dari lab terhadap darah itu? Dari pemeriksaan lab ditemukan HB-nya rendah, nilainya 7,2. 7,2. Kalau normalnya berapa? Normalnya di atas 10. Di atas 10.
rata-rata pasien dewasa ya. Terus selain HB tadi rendah, apalagi? Ada peningkatan sel darah putih. Saya lupa angkanya berapa. Apalagi? Ya, HB rendah, peningkatan darah putih, terus itu saja. itu saja ya. Itu terhadap Ya itu tadi ya baru kita saksikan bersama visual terbaru dari sidang lanjutan kasus kematian Prada Lukinamo yang hari ini saudara masih dilanjutkan dengan menghadirkan sejumlah saksi. Salah satunya adalah saksi dokter yang menangani almarhum Prada Lukinamo sebelum meninggal dunia. Dokter RSUD Airamo Nagikeo. Nah itu dia, nanti kita akan bagaimana informasi lebih lengkapnya akan kami hadirkan dalam program selanjutnya di Kompas Siang. Demikian, Sapa Indonesia Pagi hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Saya Adisti Larasati. Dan saya Mario Sarong pamit undur diri. Sampai jumpa. Menyingkap tabir yang menyelimuti realita, menelusuri sisi gelap peristiwa, menyibak topeng ketidakadilan yang mengorbankan rakyat. Satu persatu dibongkar dalam Berkas Kompas. Setiap Selasa pukul 11 malam di Kompas TV.